Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Yusuf dalam materi kita Pendidikan Agama Islam. Marilah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama. Tema kita adalah berpikir kritis. Terlebih dahulu, jangan lupa mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, berpikir adalah fungsi akal. Dengan berpikir, manusia dapat memanfaatkan akalnya untuk memahami hakikat segala sesuatu. Nah, hakikat segala sesuatu adalah kebenaran. Dan kebenaran yang sejati adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan berpikir, manusia dapat mengenal Allah dan dapat mendekatkan diri kepadanya. Coba anak-anak, tahukah anak-anak makna daripada berpikir kritis? Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap, reflektif, dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Nah, berangkat dari definisi tadi, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan yang positif. Anak-anak, silahkan simak dan renungkan baik-baik ya satu firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran 190 dan 191 yang menjelaskan tentang perintah berpikir kritis. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Dalam ayat 190 menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam tatanan langit dan bumi, serta keindahan perkiraannya, keajaiban ciptaannya, juga dalam silih bergantinya siang dan malam, secara teratur sepanjang tahun yang kita rasakan langsung pengaruhnya pada tubuh kita. Dinginnya malam dan pengaruhnya ada pada dunia flora dan fauna merupakan tanda-tanda dan bukti yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kesempurnaan pengetahuan dan kekuasaannya. Coba kita renungkan, langit dan bumi dijadikan oleh Allah tersusun sangat tertib. Tidak hanya semata-mata diciptakan, tetapi juga setiap saat tampak hidup, semua bergerak menurut aturan Allah. Kemudian silih bergantinya malam dan siang sangat besar pengaruhnya atas hidup kita dan segala yang bernyawa. Kadang-kadang malam terasa panjang dan sebaliknya. Dengan musim pun silih berganti. Musim dingin, panas, gugur, dan semi.
Demikian juga hujan dan panas. Semua ini menjadi tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir bahwa tidaklah semua terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu penjelasan ayat 191 mendefinisikan orang-orang yang mendalam pemahamannya dan berpikir tajam, atau kita menyebutnya ulul albab, yaitu orang yang berakal, orang-orang yang mau menggunakan pikirannya, mengambil faedah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah. Ia selalu mengingat Allah atau berzikir di setiap waktu dan keadaan, baik di waktu ia berdiri, duduk, atau sedang berbaring. Jadi dijelaskan dalam ayat ini bahwa ulul albab yaitu orang-orang yang baik dia laki-laki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa objek zikir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan objek berpikir adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Berupa fenomena alam atau kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Ini berarti pengenalan kepada Allah lebih banyak didasarkan kepada kalbu, sedangkan pengenalan alam raya oleh penggunaan akal, yakni dengan cara berpikir. Karena akal memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk memikirkan fenomena-fenomena alam. Tetapi ia memiliki keterbatasan dalam memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dapat difahami ada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim melalui Ibnu Abbas bahwa tafakkaru fi khalqi wala tatafakkaru fil khaliq, yang artinya pikirkan dan renungkanlah segala sesuatu yang mengenai makhluk Allah. Jangan sekali-kali kamu memikirkan dan merenungkan tentang zat dan hakikat penciptanya. Karena bagaimanapun kamu tidak akan sampai dan tidak akan dapat mencapai hakikat zatnya. Anak-anakku, ulul albab merupakan gelar bagi sang pencerah, sosok manusia pembelajar, karena sesungguhnya akal pikiran merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang berbeda dengan makhluk yang lainnya, sebagai wujud sebaik-baik penciptaan. Ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu hikmah yang dapat kita petik dari kajian Al-Quran surat Ali Imran tadi, yakni ayat 190 dan 191, diantaranya adalah bahwa manusia diharapkan menggunakan akalnya dalam rangka mentadaburi alam sekitar dengan jalan tafakur yang bertingkat menuju tafahum. Tafahum itu apa? Memahami, sebagai salah satu pencerahan. Buah aplikasi keimanan. Hal ini juga dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada manusia agar dapat menghayati tanda-tanda kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat semesta alam ini. Anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang berpikir kritis. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmahnya ya. Kita mudah-mudahan menjadi
ulul albab, yakni senantiasa berzikir kepada Allah dan memaksimalkan alat pikir kita, yaitu akal, untuk memikirkan kekuasaan Allah, yakni ayat-ayat Allah, fenomena alam yang ada di alam semesta ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.